Oke, welcome everyone. Selamat datang lagi bareng kita. Di sini gua L selaku podcaster di sini bareng teman gua di sini ada teman skip kuliah gua, itu ada rekan gua Hans. Boleh Hans kenalin diri dulu dong. Ya, gua rekan skipnya si L kalau kuliah. Kita dari jurusan IT di Telkom University. Oke, dan kebetulan di bulan Ramadan yang indah ini, gitu kan, gue juga mungkin sekalian ngucapin ya selamat puasa buat teman-teman kalian semua. Selamat menahan nafsu dan mangga itu browser store-nya dihapus dulu, VPN-nya di-uninstall dulu, dan kita dengerin podcast ini kan kita bakal langsung mulai lagi di podcast Cumix. Apa tuh Hans? Cuap-cuap bersama Humik Inix Indo. Oke Hans, jadi di sesi ngabuburit kita pada kali ini enaknya kita ngobrolin apa nih Hans? Dan kebetulan mungkin bisa lah di spoilerin dikit nih buat para pendengar apa yang bakal kita omongin di siang hari ini. Jadi ya hari ini kita bakal kedatangan seorang mahasiswa yang biasa main game. Kita juga satu kelas dengan dia. Dia tuh mahasiswa yang luar biasa bidang lain. Nah, daripada lama-lama nih, males gue bacain CV-nya dia yang terlalu panjang, terlalu banyak nih. Langsung aja lah kita panggil. John. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Yogi, biasa dipanggil John. Kalau nama panggungnya Igoy. Asik, nama panggung. Ini orang-orang sosmed banget ini ya. Kira-kira kalau nama panggung gue enak apa John? Kira-kira John? Mungkin nama panggung lu ini aja lah. Presiden Amerika aja lah, boleh. Waduh, Joe Abidin berarti ya? Joe Abidin, Mas Joe Abidin. Oke, John, boleh nih diceritain dulu prestasi-prestasi lu. Nggak apa-apa lah kita menjual diri sedikit, ya nggak? Tipis-tipis. Oh ya. Prestasi dalam hidup gua nggak banyak sih. Cuma ya nge-YouTube aja itu. Jadi tolong hargai ya. Itu aja sih. Hargai konten kreator Indonesia ya. Iya bener. Aduh. YouTube-nya tentang apa tuh? Oh ya, kalau YouTube-nya kan di YouTube juga banyak lah kategori-kategorinya. Kalau gua kebetulan YouTuber gaming karena emang hobi gua dari kecil suka nge-game gitu. Jadi gua cobalah di YouTube itu. Gitu sih. Berarti bisa gua ambil kesimpulan lu tuh emang udah jadi gamer tuh sebelum jadi mahasiswa berarti ya? Oh iya sih, jauh sebelum itu. Kalau gua bisa cerita dikit, bukan tepatnya ya, maksudnya pas dari gua TK gua udah dikenalin tentang game lah, pertama konsol. Jadi dulu tuh gua punya konsolnya Nintendo. Terus gue main Mario, main Spider-Man ya, banyaklah game yang ada di sana. Dan itu gue dikenalin sama kakak gue gitu, kakak sepupu. Nah, akhirnya ke bawah di SD gue juga main karena gue nggak punya PS dulu ya, PlayStation gitu. Jadi gue anak rental dulu, jadi anak rental gitu, banget berarti. Anak warnet nggak nih? Anak warnet nggak nih? Kalau anak warnet sih enggak. Bukan. Jadi gue anak rental. Iya, anak rental dulu dari SD. Setelah itu SMP juga masih anak rental. Nah, SMA baru gue pindah main jadi anak PC gitu. PC Master Race. PC Master Race. PC ya, Master Race. Tapi dengar ya, John. Lu kan itu kan tadi cerita tentang main game dari TK tuh. Nah, gue dengar hasil riset tuh ya bahwa lu nih pernah mau ngebuka rental sendiri gitu ya buat hasilin duit dari kecil gitu. Jadi John ini usaha rental ini jadi sebenarnya. Iya, rental. Jadi ini yang namanya hobi menjadi suatu penghasilan berarti ya. Benar banget. Ini taunya dari mana nih kok? Sangat mantap sekali ya, kok bisa tahu loh. Gila. Kita punya ini, John punya polisi virtual sendiri lah dari tim Cumix ini gitu loh.
Kita Oh nggak mau iya. kalah dengan Jadi pemerintah hati-hati yang gitu, yang hati-hati. punya monopolis virtual. Kita Berat, juga berat. punya. Hati-hati. Oh iya. Yang dibilang sama Hans itu tadi udah benar. Gua dulu punya rental PS dan sebenarnya ceritanya agak unik. Yang Apa tuh? dimana Gimana tuh? awalnya itu gua kan biasanya kalau juara, nah itu dihadiahi lah, dikasih achievement gitu sama orang tua. Juara Entah apa nih? itu, Juara kelas. ya juara kelas dulu Oh, SD, oke. dikasih PSP lah, terus dikasih sepeda. Nah sampai suatu ketika gue SMP itu gue dikasih PS2 dulu gitu. Nah setelah gue dikasih PS2, gue kan seneng tuh, jadi nggak perlu keluar lagi gitu buat main gitu. Akhirnya gue main di rumah. Nah karena game-game di PS itu kan kalau kebanyakan single player tuh, nggak ada internet kan pas zaman dulu gitu, gue SD masih minim lah ya, jadi gue mainin apa yang ada di game di sana gitu, yang ada di PS-nya. Lambat laun kan udah pasti bakalan habis kan, udah kita tamatin semua gamenya gitu. Nah ada satu momen gue bosen tuh, nggak ada ngapa-ngapain lagi gitu, kok ya udah itu doang gamenya. Akhirnya gue ajak nih teman-teman gue dulu pas gue SMP, gue ajak ke rumah gue buat main gitu. Awalnya main nih main berdua doang gitu. Terus gue entah kenapa gitu keluar ucapan gitu, lu mau main sendiri nggak? Oh ya boleh, tapi lu bayar ya, gue gituin. Terus yang anehnya dia mau gitu, ya udah jadinya dia main. Terus gue kasih ya, biasanya kan dulu kalau per jam tuh mainannya 3.000 kan PS2 dulu. Ya udah temen gue bayar ke gue gitu buat main. Ya udah main-main, besoknya datang lagi. Awalnya datang temen gue cuma 1, setelah itu datang 2, datang 5, datang 10, kok banyak gitu kan. Rumah gue kok udah kayak rental ini kamar tamu gitu. Akhirnya lu rentalin aja gitu akhirnya. Iya. Wah, itu, ini namanya pemikiran seorang entrepreneur Hans gitu kan. iya, kayaknya udah Wah. terbangun dari kecil sih entrepreneur gue. Terus John, kan kalau kita lihat track record lu ini kan sebagai seorang anak IT nih ya kan. Iya. Apakah lu memilih IT itu berangkat dari kesukaan lu gitu, main game di komputer gitu? Soalnya kayaknya sih beberapa temen gue ada yang memilih IT. Ya lu kan memilih IT karena gue suka main game. Lah sebenarnya gue mikirnya apa hubungan, tapi ya ada lah orang kayak gitu. Nah, lu kayak gitu juga nggak? Berita buruknya, iya gue juga sama kayak yang lu sebutin tadi. Gue berangkat berita dari buruk. Ya kan pas kita udah terjun ke IT, kita tahu gitu kenyataannya kayak mana gitu. Yang Gimana kenyataannya, gimana? Pahit atau manis? Sejauh ini sih gue inilah manis-manis sedap lah. Manis-manis sedap. Ya. Bagus. Ya sih. Gue dulu berangkat menjadi IT itu jujur karena gue lihat kan, biasanya kita lihat dulu kan profil jurusannya kayak mana gitu. Nah, terus pas gue masuk ke Telkom IT, nah itu pokoknya membahas tentang berkecimpung tentang komputer gitu, tentang software komputer gitu. Nah, karena gue suka komputer, suka teknologi, namanya juga keren kan, anak IT gitu kan. Oh iya. Udah gue terjun anak gitu. Anak IT gitu, bukan lu tuh apa, anak keperawatan ya. Iya. Ini gue nggak ngeliatin kalian, nggak. Ini hanya no offense. Yeah, no offense. Jadi selama jadi anak IT udah berapa kali ditanyain bisa nge-hack akun IG? Sempet sekali sama adik gue sendiri sih. Tapi pernah juga sih gue disuruh benerin kipas angin gitu, benerin AC gitu. Padahal nggak ada hubungannya gitu loh. Semua teknologi itu IT ya bagi orang umum. Iya. IT, Mentang-mentang anak IT disuruh, pokoknya elektronik tuh kerjaan kita gitu. Padahal semuanya enggak gitu. Harusnya ini ya, tadi lu bilang software kayak gitu berarti ya kan. Tapi kalau lu tanya coba bikin gua software bisa nggak? Nggak bisa juga jalannya. Gue juga jawabnya nggak bisa juga. Aduh, ya kita salah jurusan. Berarti ya, yang lu sampein tadi tuh yang kayak sebelumnya meniti karir dari TK kan itu main game mulu kan. Nah, terus masuk IT karena suka komputer. Berarti sebelumnya belum ada basic atau gimana kok masuk terjun IT gitu? Oh, kalau misalnya basic, kalau benar-benar basic
kayak mengoperasikan komputer, gimana ngidupin, matiin, ya tentang basic-basic komputer doang lah. Itu gue udah dikenalin dari SD sih, soalnya dulu SD juga dibeliin laptop dulu. Nah, gue juga suka utak-atik laptop itu gitu. Tapi kalau kita masuk ke IT-nya kan itu lebih luas gitu loh, bukan sekedar mengoperasikan komputer kayak gimana, terus buka Word gimana, ngetiknya kan nggak gitu. Banyak yang perlu dipelajari gitu. Jadi gitu sih. Tuhan. Tapi udah punya basic yang bener-bener basic aja lah. Gitu. Basic dasar ya, basic beneran dasar ya berarti ya. Belum ada yang menjurus banget, tapi overall karir lu sebagai mahasiswa aman ya John ya? Puji Tuhan aman lah. Yes, aman. Iya, 3,5 ke atas lah. Ayo kan 3,5 ke atas gitu loh. Ngomongnya tuh enak gitu. IPK gue 3,5 ke atas gitu, nggak ada beban. Iya, enteng banget rasanya ngomongnya. Dapat di atas 3 tuh kita udah bersyukur gitu biasanya ya. Ini ngomongnya tuh santai 3,5 ke atas lah yang penting. Enteng banget rasanya. Enteng banget gitu ya, IPK 3,5 gitu. Padahal kerjanya main game gitu loh. Ya sih, bisa bilang gitu sih. Itu padahal kan IPK lu nih 3,5 tuh. Cara bikin konsistennya IPK 3,5, nge-YouTube tetap jalan, main game tetap jalan tuh gimana sih? Mungkin gue rollback sedikit ke belakang ya. Pas gue masih kecil, pas SD lah. Karena dari kebiasaan dari SD, SMP, SMA gitu sampai kuliah pun nih, gue orangnya nggak belajar sih orang. Maksudnya kalau dikasih apa-apa gue nggak belajar tuh. Misalnya minggu depan kita UAS gitu. Nah gue cenderungnya tuh ya udah bodo amat aja main game. Jadi gue tuh mencoba mengefisiensikan diri gue gitu. Misalnya kalau ada kelas ya udah gue fokus buat belajar di sana. Apa yang poin-poin yang penting gue catet sehingga nanti tinggal gue ingat-ingat aja dikit gitu. Soalnya kan ada juga orang-orang yang misalnya sekarang dosen ngajarin gitu terus mereka ya udah sekedar nyatet aja atau ya gitu dah, sekedar nyatet aja. Ya. Sekedar datang doang gitu kan, absensi. Dan ini dipelajari nanti Kak. Kalau gue sih orang gitu. Soalnya kita kadang lupa ya, kita ini sudah harus yang lebih enak itu tuh belajar efektif gitu loh. Bagaimana 1 jam kita ini berharga banget sehingga itu mungkin setara dengan 4 jam belajar. Nah mungkin si Johnny kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi supaya kita 4 jamnya tadi tuh dipakai buat main game. Ya biar sisanya itu bisa gue pakai buat main game. Tapi berarti motivasi lu belajar efektif itu buat main game berarti ya? Gue harus mulai sekarang karena gue bakal main game bentar malam gitu. Iya. Ya benar. Jadi buat achievement gitu ya? Iya sih. Tapi sebenarnya tergantung sama masing-masing orangnya lagi kan. Dia tuh cara belajarnya gimana? Entah dia emang sukanya belajar langsung gitu, belajar efektif, atau dia lebih suka menyendiri gitu, belajar sambil dengerin musik, kan tergantung orang lagi lah gitu. Mantap. Terus nih John, kita kan tahu ya tuh kan ini soal nama panggung kan Ego gitu kan. Lu YouTube dan kebetulan ya channel lu juga lagi lagi growing-nya bagus, akan ada perkembangan. Nah mungkin nih teman-teman bisa nih sebari di subscribe gitu kan, senengin si Ego ini. Nah gue mau nanya ini boleh. apa ya, di saat lu kuliah gitu kan, apakah tugasnya itu masih kurang gitu? Padahal yang gue rasa tugasnya kan banyak dan lu masih bisa ya udah gue sih yang penting 3,5 ke atas gitu, ngomong kayak gitu, ditambah masih bisa nge-YouTube. Gimana tuh cara nge-mix balancingnya lah mungkin bahasa kerennya ya. Oh ya, pertanyaan bagus tuh dari L. Cara gue membalancekan waktu ya, sebenarnya kita lihat dulu gimana kemampuan kita gitu. Nah, misal kayak gue dulu mulai bangun YouTube itu kan tahun 2017-an ya kalau nggak salah. Nah, gue mulai bangun YouTube dari SMA. Nah, karena pas SMA kan jam sekolahnya tuh juga udah pasti gitu, dari jam 7 sampai jam 12 siang atau jam 1 udah lu kelar dari kelas. Nah, di situ di jam sore itu gue manfaatkan buat YouTube gitu.
entah sorenya gue record, terus malamnya gue baru edit, terus gue baru upload. Nah kayak gitulah. Jadi seminggu tuh gue bisa upload 1 video. Seminggu tuh gue hampir bisa upload 6-7 video lah. Jadi setiap hari itu Sehari bisa. itu ada upload video berarti. Ya, saking semangatnya dulu. Nah, cuma karena sekarang kuliah itu udah beda lagi mainannya gitu. Soalnya waktunya juga yang di Telkom kan nggak menentu gitu, tergantung mata kuliahnya. Ada jamnya siang, ada sore, ada pagi gitu. Nah, gue ngakalinnya dengan cara merubah konten gue, yang dimana tetap berhubungan tentang game, tetapi kontennya berubah gitu. Yang awalnya gue let's play kayak ya udah gue main, gue record, gue ngomong, ya udah kemarin kayak gitu sih pas SMA. Nah sekarang kalau pas kuliah ini gue nggak bisa gitu lagi gitu, soalnya itu juga perlu persiapan banyak kayak kamera lah, terus alat record, terus mic juga gitu, lighting yang bagus juga gitu. Nah akhirnya gue mengakali dengan cara main membuat konten kayak footage gitu, footage sinematik gitulah gitu. Jadi gue coba capture mana-mana momen unik gue pas main game. Jadi gue bisa fleksibel tuh mau ngedit kapan terserah gue gitu. Misalnya minggu gue baru free gitu ngedit, ya udah gue minggu baru edit semua footage-nya gitu. Jadi nggak terpaku dengan waktu. Tapi efeknya sih dalam seminggu tuh gue nggak bisa konsisten buat ngupload gitu. Yang awalnya gue cuma seminggu tuh sampai 6-7 video, sekarang seminggu pun 1 video pun belum tentu gitu. Belum tentu. Ya. Itu emang tanggung jawab kita pas kuliah emang ganas berarti, bukan ganas maksudnya sih emang. Ya, benar. Jangan sama SMA lah ya. Itu kalau misalnya ada pandangan, wah di kuliah tuh enak, lu cuma tinggal datang telat, lari-lari, nabrak cewek, cetir, batu rapin itu jadian nggak kayak gitu, guys. Tapi poin yang dipetik tuh yang bagus tuh dari ya John ini tuh apa sih? Apa tuh? Cepat beradaptasi gitu, ngikutin dia dari perubahan lingkungannya gitu, dari masa SMA yang biasanya waktunya lebih senggang, tapi waktu masuk kuliah waktu lebih dikit, tapi masih bisa produktif gitu kan. Bener banget kata Hans tuh. Masih ini motivasi masih kuat. Gue tuh kadang kurang termotivasi emang. Oh iya. Ya sih bener tuh kata Hans. Jadi gimana cara kita beradaptasi aja, jangan dipaksain aja sih intinya. Soalnya gue juga berpikir kuliah ini ya kita tahu lah ya, terutama anak-anak Telkom berapa biaya kuliahnya kan. Yeah. Apalagi ya agak-agak lumayan lah. Yeah. Jadi prioritas gue harus lebih ke sana lah gitu. Nah, tadi agak lumayan apa juga agak lumayan murah atau agak lumayan mahal nih? Pengen gue spesifikkan. Relatif ya. Ya. Relatif sih. Tadi ngomongin biaya tuh tipis-tipis lah, boleh lah kan. Tadi ikutnya YouTube tuh pasti ada penghasilannya tipis-tipis gitu kan. Siapa tahu ntar mahasiswa yang lihat ini kan jadi termotivasi freelance gitu kan, nambahin uang saku jajan lewat YouTube gitu kan. Atau kafenya nge-YouTube kan. Boleh kan. Kalau masalah penghasilan ya, kalau dibilang sih nominalnya tuh agak susah disebut ya, tapi 1 digit ada lah. 1 digit kan, 1 digit apa 6 digit sih bilang. Ya jutaan lah, ada lah, jutaan lah bisa dibilang. Tapi kembali lagi sih, gue dulu nge-YouTube itu emang benar-benar murni. Bukan pilih duit sih. Walaupun gue tahu sih bakalan dapat duit dari sana gitu. Cuma gue tahu kalau kayak gue yang orang yang nggak tahu gue gitu, terus gue nge-YouTube kan pasti growth-nya tuh agak lumayan panjang juga dan agak susah juga. Jadi emang fokus gue nggak ke situ. Kalau misalnya kalian fokusnya ke sana, itu baru-baru awal YouTube, apalagi kalian nggak diketahui sama publik, kayaknya kalian bakalan duluan kecapean sih gitu. Jadi dimana passion tuh emang bisa mengalahkan kecapean itu sih. Jadi emang gue karena passion main game, terus gue pingin apa ya bisa dibilang YouTube tuh karena pingin dokumentasi sih. Dokumentasi biar gue dari gimana bilangnya? Dokumentasi biar gue pas gue masih SMA tuh nanti pas gue udah kuliah terus gue udah nikah mungkin gitu.
gue bisa nonton gitu gimana perkembangan gue gitu. Perkembangan nyata dia dari seorang rakyat jelata gitu kan sampai jadi konten kreator terkenal gitu kan. Ceritain ke istri lu gitu, oh ini Amin. gua makannya itu masih susah gini kan, masih nungguin jatah-jatah sisa dari teman kontrakan. Sekarang gua udah begini, mantap. Ya paling itu sih, jangan fokusnya itu ke duit dulu gitu. Fokus ke passion lu, emang lu mau ngasih apa yang ingin lu sajikan ke penonton lu. Misal lu emang suka masak gitu, ya udah buat channel masak gitu. Kalau lu suka cerita-cerita, lu bisa storytelling sekarang gitu kan. Storytelling juga lumayan booming sekarang gitu. Jadi lu bisa nyoba-nyoba hal itu. Sebenarnya sih jangan mikirin duit tuh, karena lu juga dapet nilai-nilai plus yang secara lu nggak sadar nih, lu dapet gitu. Misal kayak gue ngedit video yang awalnya video-video gue ya biasanya editannya cuma tinggal cut-cut doang langsung upload gitu. Sekarang udah ada efek-efeknya lah gitu kan, lu otomatis belajar tuh cara ngedit, terus cara ngebuat thumbnail yang baik dan benar gitu biar menarik penonton, cara membuat kata-kata clickbait gitu kan, itu bisa dipelajari juga gitu secara langsung, lu pelajari itu. Dan yang paling gue berasa itu adalah public speaking-nya sih, yang awalnya mungkin gue dulu tuh pendiam banget gitu. Kalau main game ya kayak lu main game biasa aja gitu, diem aja gitu. Kalau misalnya kaget, lu baru kaget. Kalau sekarang tuh lu udah bisa ngeliat gimana sih cara ngajak penonton lu tuh biar penonton lu tuh ikut tegang juga, ikut di dalam permainan itu. Ikut kayak berasa ikut main game bareng lu berarti ya. Nah, iya bener banget kayak gitu. Jadi banyak nilai plus sih yang lu dapetin secara tidak langsung. Tapi mungkin sebenarnya ini bukan ilmu-ilmu anak IT ya teman-teman ya. Tapi iya sih. Itulah emang life is full of surprises gitu loh. Bener. Tapi kan kalau ilmu-ilmu anak IT bisa lah ikut sertifikasi di Inixindo. Wah, bisa banget. Iyalah. Jadi ya ntar bisa juga ke-backup mau gitu kan. Iya. Nanti gue mau itu juga sih sertifikasi ke Inixindo. Iya. Boleh kita barengan, John? Jadi ya, apa? Barengan. Video editor atau content creator? Bener. Mungkin dari penonton yang lain bisa lah. Sama juga. Bisa cek Inixindo-nya. Nah, kan tadi kayak nge-YouTube sama nge-IT gitu. Pasti dari pihak keluarga tuh gimana, John? Waktu si John nih terjun ke dunia IT gitu, ada pengalaman atau ininya nggak sih? Gimana tuh cerita? Kalau terjun ke dunia IT ya, sebenarnya kalau bisa dibilang nih, ini ada orang tua gue nggak? Waduh, kalau bisa dibilang sih, gue tuh karena anak pertama kan, terus di kalangan gue tuh orang-orangnya kalau nggak polisi ya dokter gitu ya. Iya. Masih kan, tahap PNS lah ya. Iya kan, pasti anaknya tuh nggak jauh-jauh lah, pinginnya tuh dokter gitu. Tapi gue kemarin tuh pas dulu masih SMA diarahin ke dokter lah. Soalnya ada juga kan saudara dokter juga. Nah dia yang ngarang-ngarahin gitu. Kalau bilang gimana ya, pingin masuk dokter sih ada sih rasa pingin masuk, cuma emang nggak terlalu sih. Nah setelah itu orang tua gue juga lumayan agak gimana ya bilangnya, agak kaku lah. Nah di situ tuh sampai gue lumayan berantem cekcok lah ya, cekcok pendapat gitu ya. Cekcok pendapat gitu antara gue sama orang tua. Tapi setelah beberapa lama, puji syukurnya orang tua gue juga mengerti gitu kan, karena yang bakal ngejalanin itu ya gue sendiri gitu. Benar. Jadi bahasa gimana ya, kalau orang tua gue tuh sering bilangnya tuh berat ringannya tuh kita yang bawa gitu. Oh, iya. Jadi tergantung. Peribahasa Bali, John. Ya, kalau bahasa Balinya tuh kita. Berat entengnya kita yang bawa gitu lah katanya. Jadi ya karena gue tahu juga kemampuan gue di sana gitu di IT pada awalnya ya, sebelum gue tahu IT itu kayak gini ya, udah gue daftar IT gitu. Itu sih. Memang agak susah sih kalau misalnya punya orang tua gitu. Tapi buat tips buat kalian kalau misalnya bentrok gitu ya sama orang tua, nggak sesuai dengan keinginan kalian bisa kasih pengertian aja ke orang tua kalian, terus kalian bisa kasih
apalah buat meyakinkan orang tua kalian gitu. Kalau gue sih dulu karena gue udah punya basic dulu di komputer, ya udah gue bilang kalau gue udah punya basic di komputer, kalau bisa kedokteran kan gue ngeliat darah aja juga agak gimana gitu kan. Jadi ya akhirnya orang tua juga ngerti. Lagian kan sekarang juga seorang dokter, John, ya nggak? Dokter komputer gitu loh pasti kan. Kalau Anda mau rakit PC, ya bisa gitu. Oh ya, bisa, gitu. Bisa. Tapi FYI juga sih, John. Gue basicnya gue dulu ada basic kesehatan sih, tapi masuk IT. Nggak nyesel sih masuk IT. Asik. Tar. Gue jadi penasaran nih, basic kesehatan lu tuh ngapain? Lu anak pramuka atau gimana? Nah, lu ketua PMR. Oh, ketua PMR. Ini kerjanya apa namanya? Ini ya, apa namanya? Bikin tandu gitu loh. Iya. Gotongin cewek-cewek biasanya deh. Gotongin cewek-cewek. Itu Pak, itu motivasi lu itu kan? Iya. Kayak motivasi orang kayaknya gitu sih. Jadi kan kayak lingkungan keluarga lo kayak mulai ngedukung tuh kalau di dunia IT. Nah, sedangkan kalau gamer kan biasanya kalau orang tua tanda kutipan kalau orang dulu menganggap orang main game tuh kayak orang nakal gitu. Kalau dari lu nya sendiri gimana itu? Kalau itu tuh lebih keras lagi sih. Gimana tuh? Menarik. Kalau gue bisa ceritain dikit ya. Gue main PS dulu kan emang anak rental kan dulu SD. Gue sering tuh main PS tuh ke rental. Sampai satu ketika gue main dari pagi sampai larut malam nih. Karena emang nggak berasa gitu kita main. Ya walaupun gue di situ tuh nggak main gitu, cuma nontonin doang gitu, nontonin orang main, tapi udah seneng gitu kan. Kita zaman SD tuh gitu misalnya. Nah, gue ngerasain juga kok ya begini. Iya kan. Nah, sampai satu ketika orang tua gue datang tuh ke sana rentalnya. Nah, pas dia datang, itu dia langsung ambil gue, langsung dijewer, langsung gue dibawa ke rumah. Nah, terus gue dihukum. Nah, gue tuh takut banget kalau dihukumnya itu dimasukin ke WC, terus disiram pakai air dingin, terus ditutup pintunya, dimatiin lampunya. Itu gue pernah banget tuh. Gila. Itu kalau diibaratkan lu nonton film di bioskop itu udah 5D sih. Bukan 4D lagi, bukan 3D lagi sih. Selain lu udah tegang, terus lu juga udah kedinginan, sampai gua keluar kencing gitu kan. Gelap, lembab, takut gitu. Itu udah campur aduk lah pokoknya. Makanya gua kapok sih habis itu. Sekarang lo segituin nggak, Con? Sekarang? Kalau sekarang sih untungnya enggak sih. Cuma pernah sih dulu ya. Dulu pas gua masih punya PC baru tuh. Wah, asik. Anak PC. Anak PC. Pas gua mau mulai YouTube lah, kan gua rakit PC tuh. Nah, karena tumben nih rakit PC dan watt-nya juga lumayan gede kan. Sekitaran 400-500 watt gitulah PC gua. Nah, kemudian di rumah gua itu voltase rumahnya itu listrik. Cuma ya listriknya itu 900 watt kalau nggak salah. Jadi AC nggak ada sih, maksudnya kulkas hidup, terus Magicom hidup, nah lain-lain lah elektronik yang lain hidup. Oh, gua ngerti nih kenapa terjadi ini. Ketika lu ngidupin PC, blep langsung mati semuanya. Itu gua ingat banget tuh zaman-zaman pas dulu itu. Perjuangan lah itu namanya. Tapi ini gue jadi sebagai seorang gamer juga nih, gue kan gamer juga. Kita kan sering main nih Jun ya, main apa Monster Hunter, bisa main lagi gitu kan, konten bareng gitu loh. Boleh. Sebagai seorang gamer dan seorang apa ya, anak PC juga nih, ya gue pengen nanya nih kira-kira spek umum market PC itu jadi youtuber tuh gimana itu, youtuber gamer? Apakah harus yang wow gitu ataukah ini pertanyaan liar gue aja sih John sebenarnya, pengen tahu aja gitu loh. Apakah harus gue pakai RTX 3090 Ti gitu misalnya? Aduh, agak bagus. Pertanyaannya bagus sih. Kalau lu emang mau terjun ke YouTube, terutama menjadi content creator gaming, untuk speknya itu sebenarnya relatif aja sih, tergantung kebutuhan aja. Kembali kalau misalnya lu emang
fokusnya main game-game yang ada di handphone, di smartphone, sebenarnya smartphone aja udah cukup gitu kan. Sekarang udah bisa nge-record terus bisa ngedit juga kan. Kalau di smartphone. Cuma kalau lu memang anaknya buat konten di PC gitu, game desktop, ya lu seharusnya emang buat PC sih gitu. Jadi nggak ada requirement khusus lah untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube gitu. Tapi sadar diri sama gamenya ya, kalau lu mainan game-game AAA ya otomatis spek AAA juga gitu kan. Iya. Nggak mungkin pakai Intel HD. Ya itu sih gimana bilangnya, keinginannya aja gede, cuma harus disupport juga dong gitu. Waduh, money sih, itu tergantung dari money sih. Gimana? Kalau ini John, dari kalau misalnya keuangan. dapat dapat cuan, kan kita PC barang-barang, cuma jangan sekarang ya. Ini mungkin harga PC sekarang lagi gila-gilaan. Jadi iya sih, buat kalian para miner, iya parah banget, udah mahal VGA sekarang, udah dikit lagi parah emang miner. Ada lagi yang mau lu obrolin kan? Iya kan, ngomongin tadi kayak kita si John ngasih tips tuh kayak rakitan PC yang cocok buat YouTube tuh apa gitu. Nah, selain itu ada nggak sih tipsnya buat the beginner yang baru-baru nih mau terjun ke YouTube gitu, tips sama triknya ada nggak sih? Kalau tips and trick ya mungkin bukan sedikit lagi sih, mungkin udah klise dan semua orang udah pasti pernah dengar gitu. Yang pertama, lu mau masuknya YouTube itu ya pertama motivasi, udah pasti itu. Walaupun kalian udah kayaknya udah basi banget ya denger kata motivasi itu. Tapi semua orang tahu kan butuh motivasi. Iya kan. Tapi nggak bisa dipungkiri motivasi juga penting gitu. Untuk memulai segala hal lah selain YouTube. Kayak lu mau ngerjain PR pun lu harus ada motivasi juga gitu biar lu mau ngerjain PR itu. Selain motivasi, yang lu perluin juga buat awal-awal juga ya tahu segmennya tuh lu mau ngincer yang mana gitu. Kalau misalnya emang dari fashion lu, ya udah lu coba kembangin fashion lu tuh gimana biar menarik gitu, biar lu beda. Soalnya ada pepatah atau apa ya bisa bilang ya pepatah lah menyebutkan kalau sebuah karya itu nggak perlu lebih bagus dari karya sebelumnya, tapi karya itu beda dari karya yang lain gitu. Karena sedikit aja lu lain dari yang lain, itu bakalan dinotis sama orang lain. Tapi kalau karya lu lebih bagus sedikit dari karya orang lain, ya udah orang lain ngelihatnya sama aja itu konten. Berarti itu balik lagi ya, kita harus menumbuhkan jati diri sendiri sama value, kita ningkatin value-nya diri kita sendiri gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita cuma ngikutin tren algoritma YouTube gitu kan, kita mau nge-YouTube apa, skala algoritmanya atas apa, itu nggak ada konsistensi sama sekali gitu. Kita diri kita sebagai YouTuber gitu nggak punya pakemnya sendiri gitu, nggak punya identiknya. Ya benar. Kan biasanya gitu juga kan kalau kita nonton YouTube, misal kayak lu mau nonton podcast gitu kan, kita udah pasti kayak kebayang lah semuanya itu podcast Deddy Corbuzier gitu kan, otaknya langsung Deddy Corbuzier kalau podcast. Terus kalau misalnya ngegame itu game Mobile Legends gitu, pasti kita langsung kebesit sama Just No Limit gitu misalnya. Ya kayak gitulah. Kalau misalnya lu emang udah fokus ke satu konten, ya dan lu gede gitu dari konten itu, orang lain bisa ngebayangin lu dari konten itu. Jadi langsung tahu lah siap kalau misalnya konten ini, oh itu berarti si dia nih. Si ini gitu, si Igoy. Wah, mantap. Ya kayak gitu sih. Jadi itu perlu. Gimana, The last pertanyaan kah ini kah? Nah, kayaknya sih masih sesuatu yang buat apa gitu kan. Mau ada si John-nya di sini gitu. Jangan the last lah. Oh kan ini John. Gua mau nanya gimana? ini John. Menurut lu nih sebagai seorang YouTuber, ini lagi-lagi nih pertanyaan liar gua. Aduh, pertanyaan lu emang. Iya. Apa ya? Yang lu lihat emang sebar-bar itu kah netizen Indonesia gitu di YouTube gitu?
Pernah nggak sih lu kayak dibully gitu sama penonton lu gitu, wah bang apa sih ini bang, sampah alah gitu misal. Berita gimana ya bilangnya, itu udah pasti dapet sih, kalau gue khususnya juga udah dapet lah kritik-kritikan negatif, terus hujatan juga udah pernah dapet gitu. Karena kan emang gue dulu kontennya juga konten yang udah gitu, sekedar yang gue suka aja gitu kontennya. Nah setelah itu gue booming banget, gue coba tuh ngikutin arusnya yang emang berhubungan sama game juga gitu. Akhirnya gue main salah satu game, kalau kalian tahu tuh nama gamenya tuh Minecraft. Jadi game-game kotak-kotak gitulah. Nah di situ gue make di dalam gamenya itu gue pasangin lagu Despacito lah. Nah gue buat konten kayak gitu, dan itu salah satu video yang paling booming yang ada di channel gue gitu, yang bisa nyentuh 400.000 views lah. Nah dari video itu sih banyak yang komentar lah, baik itu emang bilang kalau videonya itu bagus lah, terus lagunya bagus dan lain-lain. Ada juga yang ngehujat kayak ini cuma dengerin gini doang ya gitu. Terus ada yang jelek-jelekin lah intinya di konten tersebut. Nah di situ sih gue nggak bisa dipungkiri, nggak bisa munafik juga, emang merasakan lah kalau misalnya kita digituin, kita juga kena damage-nya gitu, kena sakitnya gitu. Tapi cara yang gue lakukan untuk mengatasi hal itu sih, ya lu jangan terlalu jangan terlalu ambil pusing lah buat orang-orang kayak gitu. Kalau misalnya emang kritik yang membangun gitu, ya gue malah seneng banget gitu. Misalnya, bang ini suara lu agak-agak keras gitu, coba lu benerin deh gitu. Kalau misalnya kayak gitu itu patut untuk lu patut lu untuk dicoba pikir ulang lagi lah gitu, apakah dia benar atau enggak. Terus mantap. Gimana ya bilangnya, kalau misalnya dapat backlash gitu lagi, lu lihat juga sih konten lu gitu. Kalau misalnya lu sendiri juga merasakan konten itu emang patutnya dikasih backlash, ya udah gitu loh. Berkaca diri gitu ya. Ya benar sih, berkaca diri ya. Nah, tapi lambat laun pasti orang bakalan ada progres lah. Iya. Kontennya pasti lebih baik. Benar banget. Nah, mungkin kalau misalnya kan kayak tadi nge-manage kayak si John ngomong kalau misalnya di kontennya masih kayak editingnya kurang gitu kan, atau pembawaannya itu kurang, itu kan semua butuh jam terbang kembali kan. Sama kalau editing ya, benar. Mungkin bisa lah ikut ini, apa sih namanya, ikut apa El? Ikut ini, aduh gue lupa, tapi itu pelatihan bukan sih Hans? Iyalah pasti pelatihan. Nah di mana tuh Hans? Di Inexindo pasti sih, soalnya lembaga kompeten gitu kan. Nah mungkin ini sih pertanyaan yang pasti, mungkin ntar si John biar meninggalkan kesan gitu di 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu kan ya. Nah iya benerin John, soalnya kan, iya kan ini kan kita upload di internet nih, otomatis kan ini bakal tersimpan secara abadi kan selama jejaknya, selama database masih ada gitu. Kita dilihat sama anak lu atau istri lu kan 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, apa sih yang pengen disampaikan sama si John buat masa depan gitu? Time capsule ibaratkan. Iya, ya misalnya kalau sekarang video kita sekarang ditonton sama lu dari 10 tahun ke depan gitu kan. Udah beranak gitu, udah berkeluarga. Kira-kira apa yang mau lu kasih tahu ke diri lu yang 10 tahun ke depan itu, John? Misalnya, lu jangan punya banyak-banyak, cukup 2 aja gitu kan, ke pemerintah atau gimana. Agak, aduh. Saya belum persiapkan kata-katanya sih ini, tahu. Ya. Aduh,
time capsule ya, kata-kata buat gue di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Buat Yogi yang mungkin nonton nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, linknya jangan lupa disimpan ya, biar bisa ditonton nanti di kemudian hari. Pesan gue buat diri gue sendiri, semoga pas lu nonton ini, lu udah sukses, lu udah berkeluarga, lu juga udah mempunyai anak, semoga aja anaknya berapa John? Pengen berapa? 2 aja sih, 2 aja lah cukup. 2. Oh, pengen 2 aja. Iya. Kalau bisa 2, terus cowok cewek tapi kembar Siam. Kalau bisa. Ya. Kalau bisa ya. Iya. Terus sama inilah. Ya paling itu aja lah. Buat masa depan. Kan ngomongin masa depan tuh ya, ngomongin masa depan, kita sekarang masih di masa kini gitu, yang masih ngebangun, nge-branding diri gitu kan, masih di tahap kuliah yang ibarat kata orang bilang tuh udah di semester tua tuh, semester pada pengen nikah udahan kan. Nah, selama kuliah gini kan ada ilmu-ilmu yang kepake buat nge-branding YouTube-nya lebih bagus lagi nggak sih, John? Perbedaannya waktu zaman SMA sama zaman SMA waktu mulai nge-YouTube itu kan udah mulai, nah masuk ke kuliah itu kan dapat ilmu-ilmu insight baru tuh di perkuliahan. Ada yang kepakai nggak sih buat diimplementasikan di YouTube? Kalau di gua ada beberapa, terutama dari public speaking-nya gitu. Karena di kuliah juga kita biasanya presentasi gitu kan ke dosen. Misalnya ada presentasi apa gitu dari hasil kerja kita. Nah, itu lumayan membangun atau membuat kita lebih pede lah gitu, ngomong ke banyak teman kita gitu. Selain itu, gue juga ikut beberapa organisasi juga kan. Nah, di situ juga kalangannya lebih luas gitu, dari berbagai anak kelas lain gitu, terus dari jurusan lain gitu. Nah, di situ gue dapat banyak pelajaran-pelajaran baru lah, terutama yaitu yang gue bilang dari public speaking-nya. Terus gue bisa implementasiin ke dalam YouTube gue gitu, dimana ya gue bisa lebih tertata dalam ngomong, terus lebih bisa melihat situasi apa yang perlu kita omongin itu biar bisa kita pakai bahan gitu buat bahan obrolan di video. Oke, John, mantap. Lagi kita udah ngomong berapa nih, sejam lagi kita ngobrol. Cuman ini mungkin terakhir dari gue. Lu kan berarti udah punya kayak semacam komunitas tersendiri nggak sih? Komunitas Ego Fans Club gitu, punya kan? Kalau komunitas ada lah. Ada. Wah, ini berarti selarasan dengan visi kita nih kan di Ngobit. Iya. Kita kan pengen ngehimpun anak-anak siapapun itu yang tertarik di dunia IT. Ntar buat kalian yang mungkin pengen tetap keep in touch sama Bang Igo ini, ntar bisa kita di Ngobit, ya nggak Hans? Iya, pengen berbagi cerita-cerita kan, pengalaman tentang di dunia IT, boleh lah kontak-kontak kita gitu. Benar. Nah, boleh lah ngasih closing statement gitu kan, kata-kata mutiara gitu kan. Closing statement gue yang sering orang tua gue dengungkan ke gue, simple, yaitu nikmati hidup semasih hidup. Itu aja. Salam kompeten.